Wanita cantik ini sedang mandi di tepi sungai. Tak disangka, dia disuguhi bekas ular piton tersebut. Amy sepertinya merasakan seseorang di belakangnya. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani tinggal sebentar. Namun setelah mendarat, dia tidak sengaja melihat pria aneh. Penampilan tampan dan sosok kekar. Amy mau tidak mau terus mencari. Pria itu melambai padanya seolah dia tahu. Amy yang pemalu berbalik dan pergi. Setiap malam setelahnya, pikirannya dipenuhi dengan gambaran pria itu. Shal yang hilang selama beberapa bulan kembali ke rumah dengan sendirinya. Yang lebih aneh lagi adalah, saat bangun keesokan paginya, dia menemukan seikat pisang tambahan di pintu. Namun suaminya tidak ada di rumah. Amy khawatir itu dikirim oleh orang-orang dengan niat jahat. Jadi dia tidak ambil pusing dan membawa putrinya ke dalam rumah. Waktunya tiba suatu pagi lagi. Pria yang berani akan mengirimkannya langsung ke rumah mereka. Melihat adegan ini, perasaan Amy campur aduk di hatinya. Jika suami di luar mengetahui hal ini, kedua kakinya pasti akan patah. Pria tua itu menganiaya istrinya di dalam rumah tangga beberapa bulan yang lalu. Dia melakukan perjalanan jauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menyesalinya begitu dia tiba di Shenzhen. Dia ingat setiap momen yang dia miliki bersama istrinya dalam pikirannya. Awalnya kehidupan yang baik, namun dia dijungkir-balikan oleh tangannya sendiri. Pasangan itu dulunya menjalani kehidupan yang damai dan stabil. Ketika dia lelah dari pekerjaan, istrinya akan menyajikan teh dan air untuknya. Memikirkan momen-momen bahagia di masa lalu. Lelaki tua itu sepertinya menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Amy di rumah malah makan dedak ketan. Dia juga tidak akan menerima sesuatu dari sumber yang tidak diketahui. Untuk mengatasi masalah pangan dan sandang. Jadi dia hanya bisa mengajak putrinya naik gunung untuk menggali rebung. Dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Cangkul itu jatuh ke dalam gua yang gelap. Ketika Kiao mengamati dengan cermat, menemukan seekor ular piton tertidur di dalam. Ini membuatnya takut. Terburu-buru bersembunyi di pelukan ibu. Piton juga memiliki wajah manusia. Dan bahkan berbicara. Ibu dan anak menggigil tidak pernah terjadi. Piton itu berarti ditakdirkan untuk bertemu dengannya hari ini. Sampai jumpa lagi di masa depan. Mendengar hal itu, Amy hanya ingin cangkulnya dikembalikan. Dengan sedikit gemetar, dia meraihnya. Benar saja, ular piton itu tidak menyakitinya. Lalu keduanya kabur tanpa meminta rebung. Amy merasa marah sesampainya di rumah. Dia tidak ingin terlibat dengan ular. Jadi dia marah dan mengambil barang yang diberikan pria itu untuk melampiaskan amarahnya. Nama pria itu adalah Da Zuang. Dia adalah ular spiritual di bawah biksu. Secara khusus menjaga setiap tanaman dan pohon di sini. Biksu itu tidak ingin Da Zuang melakukan kontak dengan manusia. Jadi dia tetap di sisinya dan mengendalikannya. Namun Da Zuang tidak mau melepaskan keterampilan baiknya dalam hidup. Amy mendengar suara di luar di tengah malam. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengambil pedang leluhur. Tidak ada yang berani keluar untuk memeriksa. Dia hanya bisa terus berbaring dan tidur. Segera Da Zuang merangkak ke kamar Amy. Juga mengeluarkan kepulan asap hitam. Anak di bawah umur dilarang melihat adegan berikut. Editor melewatkannya untuk semua orang. Ketika Amy bangun, dia mendapati dia tidak mengenakan pakaian. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Amy sulit menerima kenyataan bahwa keduanya berhubungan seks. Da Zuang yang merasa sangat puas memintanya untuk tidak takut. Dia juga mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan gelang emas di tanah. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan untuk dia berdua. Kemudian Da Zuang yang puas berubah menjadi ular dan pergi. Amy di tempat tidur dipenuhi dengan kesedihan. Selama dia melihat sesuatu yang dikirim oleh Da Zuang, pikirannya dipenuhi dengan gambaran menjijikkan itu. Saat Kiao sedang bersiap memasak hari itu, dia menemukan bahwa tidak ada kayu bakar di rumah. Jadi Amy datang ke pegunungan sendirian untuk memeriksanya. Da Zuang juga muncul di belakangnya. Semakin dia melihat wanita di depannya, semakin dia menyukainya. Mengetahui bahwa Amy menolak dirinya sendiri di permukaan. Jadi Da Zuang Yi membacakan mantra. Rumah Amy dipenuhi kayu bakar berbagai ukuran. Pada malam hari, tidak peduli bagaimana Kiao mengetuk pintu. Ibunya tidak tahan. Penasaran, dia mengintip melalui celah pintu. Tampaknya melihat hal-hal yang tidak terbayangkan. Kiao yang sedih duduk di kursi dan berbicara pada dirinya sendiri.
Tiba-tiba, lelaki tua itu kembali dari bekerja di luar. Dia melihat putrinya menangis dan bertanya dengan cepat. Melihat Kiao Kiao dalam diam tak berdaya, lelaki tua itu mengetuk pintu dan meminta istrinya membukakan pintu. Tanpa diduga, seorang pemuda berhasil diselamatkan dari rumah tersebut. Orang tua itu menyaksikan orang lain sekarat, masih mengejek diri sendiri karena tidak kompeten. Bagaimana mungkin menanggung penghinaan seperti itu? Tepat saat dia mengangkat pisau untuk membunuh pemuda itu, sang istri berlari keluar rumah dan memohon ampun. Setan Amitabha. Untuk siapa hal ini begitu sulit? Menghadapi tindakan ini, lelaki tua itu menjadi semakin marah. Satu potongan diikuti potongan lainnya. Pemuda dan istrinya menjadi jiwa pedang yang mati satu demi satu. Kiao Kiao menyaksikan ayahnya membunuh ibunya. Dia melangkah maju dan memikirkan beberapa patah kata. Lelaki tua yang terbawa suasana memandangi putrinya dan memarahi dirinya sendiri. Dia mencoba membunuh orang tersayangnya. Lanjutkan di episode berikutnya.